Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Seperti biasa, kita akan bahas lagi tentang soal SNMPT untuk 2026 dengan tema tes skolastik, yaitu penalaran umum part 5. Nomor 1. Berapakah bilangan bulat terkecil yang merupakan penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda terakhir dan masing-masing besarnya kurang dari 30? Apakah 63, 65, 67, 71 atau 73? Kita jawab. Bilangan prima yang kurang dari 30 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan 29. Nah, sekarang di sini katakan adalah penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda terakhir. Berarti yang dimaksud itu adalah 29, 23 dan 19. Jadi kita akan menjumlahkannya ya. Jadi di sini jadi kuncinya adalah bilangan bulat terkecil, kemudian penjumlahan dari 3 bilangan prima berbeda terakhir. Yang paling kecil ya. Yang paling kecil yang berbeda terakhir yang masing-masing besarnya kurang dari 30 berarti. Jadi kalau kita jumlahkan, nanti penjumlahannya 3 bilangan prima terakhir itu adalah 29, 23 dan 19. Sehingga kita jumlahkan 29 tambah 23 tambah 19 hasilnya adalah 71. Jelas? Itu adalah bagian D 71. Kemudian selanjutnya nomor 2, sebuah panitia terdiri dari 6 orang, Amir, Budi, Cici, Dedi, Endang, dan Farhan. Dengan syarat-syaratnya itu Amir harus ditempatkan sebelum Cici, Budi tidak boleh bersebelahan dengan Dedi. Nah, jika Endang harus di tengah, susunan mana yang mungkin terjadi? Apakah A, Amir, Budi, Endang, Dedi, Cici, Farhan? Apakah B, Cici, Amir, Endang, Budi, Dedi, Farhan? Apakah C, Amir, Dedi, Endang, Farhan, Budi, Cici? Apakah D, Endang, Amir, Dedi, Cici, Budi, Farhan? Ataukah E, Amir, Endang, Dedi, Cici, Budi, Farhan? Kita jawab. Ya, kita ambil dulu pertama ya, sebuah panitia terdiri dari 6 orang ini. Amir harus ditempatkan sebelum Cici. Jadi Amir di sini sebelum Cici. Jadi Amir duluan, kemudian Cici belakangan. Budi tidak boleh bersebelahan dengan Dedi, harus jauh-jauh ya, Budi dengan Dedi. Kemudian jika Endang harus di tengah, maka harus Budi Endang di sini karena dia memisahkan antara Budi dan Dedi. Bisa dikatakan seperti itu ya untuk sementara. Susunan mana yang mungkin terjadi? Nah, kemudian tinggal yang ada tempatnya Farhan ya lain sendiri. Anggaplah di sini tempatnya. Selanjutnya kita lihat pilihannya Amir, Budi, Endang, Dedi, Cici, Farhan. Nah, ini Amir duluan daripada Cici, oke. Kemudian Budi tidak berdampingan Dedi karena ada Endang di tengah, dan Farhan terakhir tidak ada masalah ya. Berarti ini memenuhi tidak menyalahi ketentuan atau memenuhi ketentuan. Kemudian B, Cici, Amir, Endang. Nah, di sini harusnya Amir dulu baru Cici ya. Nah, berarti dia ditempatkan sebelum Amir. Bu dan Dedi juga bersebelahan. Jadi tidak bisa diambil sebagai jawaban benar karena melanggar beberapa aturan. Bagian C, tidak menyalahi aturan ya. Amir kemudian Budi itu tidak boleh bersebelahan dengan Dedi. Jadi bisa Endang di tengah. Ini Endang di tengah, itu bagian ketiga. Kemudian Farhan tidak ada masalah, dan Cici jelas ya bahwa Amir harus ditempatkan sebelum Cici. Berarti Amir sebelum Cici. Bagian C ini Amir sebelum Cici, bukan berarti Amir kemudian Cici. Amir yang jelasnya Amir di depan dan Cici di setelah Amir. Apakah ada beberapa orang itu tidak ada masalah. Kemudian urutannya yang salah ya. Harusnya di sini harusnya dulu Budi dulu baru ada Dedi. Jangan Dedi dulu baru Budi, harus Budi dulu baru Dedi. Kemudian selanjutnya nomor bagian D, Endang tidak di tengah karena dia nomor pertama. Begitu pula yang bagian E juga Endang tidak di tengah. Berarti jelas salah ya. Jadi yang benar itu adalah bagian A karena tidak menyalahi ketentuan dan tidak ada yang lain yang disalahkan.
Tidak ada lain-lain yang yang melanggar aturan. Jadi jawaban yang cocok adalah pada bagian A, Amir, Budi, Endang, Dedi, Cici, dan Farhan. Kemudian nomor yang ketiga, dalam satu kelas dapat 3 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Jika Anda membuat tim berisi 3 siswa dengan minimal 1 perempuan, jika bermanfaat, mohon di-share ya. Berapa mungkin tim yang dapat dibentuk? Apakah 37, apakah B 36, apakah C 35, apakah D 34, ataukah bahagian E 33? Kita jawab. Dalam satu kelas dari 3 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Jika hendak membuat tim berisi 3 siswa dengan minimal 1 perempuan, berapa kemungkinan yang dapat dibentuk? Kira-kira kemungkinan yang ada itu, yang pertama itu memilih 1 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, kita akan memilih dari 4 perempuan itu 1 perempuan ya. Berarti 4 faktorial per 1 faktorial kurang 4 kurang 1 faktorial. Lalu kenapa kita pakai kombinasi? Karena kombinasi ini tidak memperhatikan urutan, beda dengan permutasi ya. Jadi kesannya belum tahu, bisa dicari-cari di materi internet itu tentang permutasi ataupun kombinasi. Berarti di sini hasilnya adalah 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 4 kurang 1 berarti 3 faktorial. 4 faktorial itu adalah ini 1 kali 2 kali 3 kali 4, kemudian 1 faktorial 1, kemudian 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3. Nah, dari sini ada bilangan yang bisa kita coret. Nah, ini 1 2 3 1 2 3 sehingga hasil terakhirnya 4 bagi 1 itu hasilnya sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kira-kira yang perempuannya ada 2, kemudian 1 laki-laki ya. Untuk masih ini ya, memilih 1 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, sekarang kita milih 2 laki-laki dari 3. Berarti kombinasi 3 2. Ya, 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 kurang 2 faktorial, atau menjadi 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, sehingga hasilnya adalah 1 kali 2 kali 3 dibagi 1 kali 2 kali 1. Nah, ini kita ada juga bisa coret ya, 1 kali 2, jadi tinggal 3 dengan 1, jadi 3 bagi 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya memilih 2 perempuan dan 1 laki-laki. Berarti cara memilih 1 perempuan laki-laki adalah kita kita kali ya, 3 kali 4 adalah sama dengan 12, atau 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian memilih 2 perempuan dari 1 laki-laki ya, berarti sama. Jadi kita ke perempuan dulu, kan 2 perempuan berarti C 42, berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial, atau menjadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, atau menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 dibagi dengan 1 kali 2 dikali 1 kali 2. Jadi hasilnya 1 kali 2, kemudian 3 kali 4 12 bagi 2 adalah sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian memilih 1 laki-laki dari 3, berarti 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 kurang 1 faktorial, atau menjadi 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial, atau menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 1 kali 1 kali 2 ya, 1 dikali 1 kali 2. Nah, kita bisa coret sehingga hasilnya adalah sama dengan 3. Kemudian tidak ada jadi memilih 2 perempuan dan laki-laki, kita kali saja 6 kali 3 adalah 18. Selanjutnya memilih 3 perempuan, artinya kan minimal 1, berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, tinggal kita tulis saja C43 sama 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial, itu hasilnya adalah 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Kita uraikan 4 faktorial, kemudian itu 3 faktorial ini bisa, kita bisa coret sehingga hasilnya adalah 4 per 1, hasilnya adalah 4. Maka jadi membuat tim 3 siswa adalah tinggal kita tulis 12 ditambah 18 ditambah 4 itu sama dengan 34. Nah, kemudian ada cara lain lagi yang satu, yaitu kita memakai seperti komplemennya atau apanya ya, seperti komplemennya lah. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu memilih 3 siswa dari 7 orang. Berarti kombinasi 73 ya, berarti 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial, atau menjadi 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial.
Kalau kita uraikan menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 7 ya. Kemudian kita uraikan lagi 1 kali 2 kali 3, kemudian 1 kali 2 kali 3 kali 4. Yang kita coret adalah ini. 1 kali 2 kali 3 kali 4, kemudian 1 kali 2 kali 3 itu adalah 6 dicoret. Sehingga tinggal menjadi 5 kali 7 atau sama dengan 35. Berarti ini cara memilih 3 orang tanpa melihat kelaminnya ya. Yang jelas di sini kita akan mencari dengan cara lain ya. Nah, yang kedua adalah kita mencari yang semuanya laki-laki ya. Memilih 3 semua orangnya laki-laki. Berarti C33 1. Jadi C kombinasi 3 itu sama dengan 1. Berarti 7 faktorial per 4 kan jelas ya. Ini untuk 73. Kalau 3 dengan 3 itu jelas 1. Maka cara memilih adalah memilih cara memilih 3 orang dari 7 orang itu dikurangi dengan memilih 3 orang semuanya laki-laki, karena ditekankan bahwa minimal 1 perempuan. Jadi kalau tidak laki-laki berarti dia menjadi pengurang. Sehingga kemungkinan tim yang dibentuk itu adalah 35 dikurang 1 sama dengan 34. Maka jawaban yang cocok di situ adalah bagian D, 34. Suka dengan videonya? Like dong. Nomor yang kelima, terdapat 7 orang Agus, Budi, Cici, Dedi, Endang, Vira, Gani duduk melingkar di sebuah meja bundar. Vira harus duduk di antara Cici dan Gani, kemudian Budi tidak boleh bersebelahan dengan Dedi, kemudian Endang harus di posisi tepat di depan Cici. Sudah mana yang memenuhi syarat? Apakah A, B, C, D, atau E? Jawaban. Jadi kita ambil kembali informasi dari soalnya, itu terdapat 7 orang Agus, Budi, Cici, Dedi, Endang, Vira, dan Gani. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duduk melingkar di meja bundar. Kemudian Vira harus duduk di depan Cici dan Gani dan seterusnya. Jadi sebelum itu kita misalkan dulu itu adalah nomor-nomornya, misalnya 1 Agus, Budi, Cici, Dedi, Endang, Vira, dan 7 Gani. Kemudian kita buat mejanya. Yang pertama adalah Vira harus duduk di antara Cici dan Gani. Vira duduk ya, Vira di sini, berarti di sini Cici dan di sini adalah Gani. Kemudian Budi tidak boleh duduk bersebelahan dengan Dedi. Berarti di sini kita tulis Budi, di sini adalah Dedi ya. Endang harus di posisi tepat depan Cici, berarti di sini 3, dia harusnya di sini nomor 5 ya. Ini berhadapan. Kemudian posisinya si Agus tidak ada. Nah, ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sekarang kita lihat di sini Agus, Cici, Vira, Gani, Budi, Endang, dan Dedi. Jadi kalau dilihat, maka kita bisa tulis di sini. Ini Agus, Cici, Vira, Gani, Budi, Endang, dan Dedi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya Budi, Endang, Budi, di sini Budi, Endang, Agus. Kalau kita pindahkan di sini Agus 1. Kemudian harusnya dia 4 ya. 4 itu adalah Dedi ya. Berarti di situ salah ya. Nah, kalau kita lihat ini salah ya. Jadi yang pertama ini bisa benar tadi, yang kedua Cici, kemudian Vira, yang 6, kemudian Gani, kemudian Agus. Kalau kita simpan di sini Agus 7, Agus itu harus keduanya adalah kalau ini harusnya di sini ya. Berarti di Agus itu kemudian setelah itu adalah Budi, bukan Endang ya. Nah, berarti salah. Kemudian yang ke bagian D, kalau kita mulai dari Endang, Agus, bisa kita pakai nomor 1 di sini, Agus. Kemudian Cici, padahal di situ harusnya yang keempat itu adalah Dedi, berarti juga salah. Dan terakhir Dedi, kalau kita ambil Dedi, Budi, ya tidak boleh, Budi dan Dedi tidak boleh berdampingan. Maka sesungguhnya peluang benar itu adalah pada bagian A, Agus. Kalau kita tempatkan Agus di sini, Agus, Cici, 6 itu adalah Vira, kemudian 7 Gani, 2 adalah Budi, kemudian 5 adalah Endang, dan 4 adalah Dedi. Maka bagian A ini adalah berpeluang benar. Jadi dia paling benar di antara B, C, D, E.
Jadi jawaban cocoknya itu adalah pada bagian A, Agus Cici Viragani, Budi Endang, dan Dedi. Sebenarnya juga bagian A ini kalau kita tukar di sini Dedi, kemudian di sini Budi, itu tidak akan benar. Maka kita pakai model di sini Budi, di sini Dedi. Nah, itu maka yang bisa cocok kita pada bagian A. Ya. Belajar adalah kunci membuka pintu masa depan yang cerah. Dengan tekun dan sabar, setiap tantangan akan menjadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.